Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita lanjutkan materi kita masih seputar tentang Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kalau pekan sebelumnya kita sudah membahas nasab ya, nasab beliau, lalu kemudian terlahir dalam keadaan bagaimana, yang mengasuh beliau, istri-istri beliau, lalu kemudian paman beliau, dan anak-anak beliau. Maka sekarang kita bahas tentang, kalau postur sudah ya? Belum, pasal istri. Postur Nabi belum berarti ya? Oke, kita bahas sekarang hadis dari yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah orang yang berperawakan tinggi, juga bukan berperawakan pendek. Artinya berarti beliau sedang Bapak Ibu ya. Postur beliau itu sedang, tidak terlalu tinggi, begitu juga nggak pendek. Kulit beliau juga tidak terlalu putih, namun juga tidak terlalu gelap kecoklatan. Maksudnya apa berarti? Nah, tidak terlalu putih, enggak Bapak Ibu. Hitam juga enggak. Pokoknya proporsional gitu. Lalu kemudian rambut beliau ikal dan tidak terlalu keriting. Tidak keriting dan tidak lurus gitu. Dan beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul pada usia 40 tahun. Beliau menetap untuk berdakwah di Mekah selama 10 tahun dan di Madinah selama berapa tahun? Oke, di sini juga di hadis At-Tirmizi ini disebutnya 10 tahun. Namun yang 3 tahunnya tidak disebutkan. Yang 3 tahunnya kan secara sembunyi-sembunyi. Pada akhir hayat beliau, rambut dan jenggot beliau yang beruban tidak lebih dari 20 helai. Di masa beliau ya, sampai wafatnya beliau, yang beruban, jumlah ubannya itu tidak lebih dari 20 helai. Ini hadis riwayat At-Tirmizi. Nah, disebutkan penjelasannya di sini bahwasanya yang dimaksud dengan tidak terlalu putih dan tidak terlalu hitam itu adalah melainkan beliau kulitnya berwarna putih bersih kemerah-merahan. Ganteng pisan beliau. Ganteng pisan pokoknya apa ya, sempurna beliau. Sebagian riwayat menyebutkan bahwasanya beliau menetap dan berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Kemudian hijrah ke Madinah setelah 13 tahun berdakwah. Ya, makanya yang tadi hadis yang tadi kan di Mekah berapa? 10 tahun. Di Madinah 10 tahun. Nah, itu tidak disebutkan dakwah terang-terangan secara sembunyi itu. Secara sembunyi kan lumayan juga 3 tahun berdakwah kepada keluarga terlebih dahulu. Kemarin kita sudah bahas ya. Di riwayat yang lain, Bapak Ibu samanya redaksinya untuk memperkuat saja. Rambut dan jenggot beliau yang telah beruban tidak lebih dari 20 helai. Itu kuncinya lah. Karena nanti ada yang menyebutkan hadis rincinya bahwa sahabat melihat jenggot Nabi, dihitung jenggot Nabi. Jumlahnya berapa katanya? 14 helai saja, enggak lebih dari itu. Dan ubannya juga tidak putih, katanya. Melainkan pirang lah gitu. Pirang lah, tidak terlalu putih dan seperti di pirang lah Bapak Ibu ya, kurang lebih seperti itu. Lalu kemudian di riwayat At-Tirmizi juga disebutkan bahwasanya tubuh beliau bagus dan menawan. Dan rambut beliau berwarna gelap kecoklatan.
Jika beliau berjalan, Bapak Ibu, beliau berjalan dengan cepat. Seperti kalau kita berada di turunan, nah jalannya begitu Bapak, cepat kita turunnya. Beliau tegap ya Bapak Ibu ya, berjalan dengan tegap. Kalau beliau melirik, beliau tidak langsung, misalkan Muhammad, langsung melirik gitu, enggak. Muhammad, beliau sama badannya bergerak, ngelihat orang, bukan kayak kita. Ya kan gitu kita mah kan. Kamu Nabi Muhammad mah enggak. Beliau itu sangat berwibawa. Cara beliau melirik, cara beliau memalingkan badan itu sangat profesional Bapak. Itu ya. Lalu kemudian sekarang kita beranjak pada ini kita sudah bahas ini pada bulan-bulan sebelumnya, bahkan tahun sebelumnya. Panjangnya rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, sudah kan? Belum. Dulu sudah ya. Yang pertama sebahu. Lalu kemudian yang kedua, seujung ini telinga. Ya, di sini ya pertama. Rambut beliau sangat lebat ya, menutup daun telinga, itu yang kedua. Lebat rambut beliau ya, lebat sekali. Lalu kemudian kedua, bahu beliau bidang. Bahu beliau itu Bapak Ibu bidang. Bahu itu yang mana bahu? Nah, bidang itu gimana bidang? Tegap Bapak Ibu. Sih. Ya, tegap pisan. Ya. Kita lanjutkan. Kita bahas lagi. Hadisnya memang sebenarnya sama Bapak Ibu, cuman di setiap hadis selalu ada tambahan. Apa contohnya? Tadi kita sudah bahas rambut, kulit beliau, panjang rambut, lalu kemudian warna kulit beliau, uban beliau. Sebenarnya hadis-hadisnya sama, namun saling melengkapi dianya. Dari tadi yang saya sampaikan itu sebenarnya hadis yang lain, namun saling melengkapi. Sekarang di hadis yang lain itu menjelaskan tentang telapak tangan dan kaki beliau. Telapak tangan dan telapak kaki beliau itu tebal Bapak Ibu. Tapi jangan dibayangin ya, proporsional gitu aja sesuai dengan tubuh. Kepala beliau terlihat besar, demikian pula tulang persendiannya. Bulu dada tebal. Nah, itu ya kalau di hadis ini mah. Tetap semua sahabat yang melihat beliau selalu mengatakan, saya tidak pernah melihat seorang daripada beliau sebelum dan sesudahnya, selalu bilang begitu. Saya tidak pernah melihat keindahan manusia sebelum atau sesudah beliau, katanya. Lebih ganteng daripada Nabi Yusuf. Nah, lalu kemudian Bapak Ibu, beliau tidak gemuk Bapak Ibu ya. Dagunya agak lancip dan wajahnya agak bundar. Mata beliau hitam pekat dengan bulu mata yang lentik. Ini tambahannya kan hadisnya. Dagu lancip, agak lancip ya Bapak Ibu. Wajah beliau agak bundar. Intinya proporsional gitu. Mata hitam pekat. Bukan hitam semuanya Bapak Ibu, biasa, tapi yang tengahnya itu Bapak Ibu. Ya, bukan semuanya hitam. Kita lanjut, ini hadisnya sangat panjang, tapi sebagiannya sudah disebut, namun ada beberapa tambahan. Dahi beliau lebar dengan alis yang melengkung, seperti 2 bulan sabit yang terpisah. Jadi bagaimana berarti alis beliau? Dengan alis yang melengkung seperti 2 bulan sabit. Ya, 2 bulan sabit yang terpisah gimana? Bulan sabit. Jangan gini ya, jangan seperti bukan. Turun gini. Iya. Gitu. Tapi hati-hati Ibu ya. Ibu yang suka cabut-cabut ini haram, terlaknat. Enggak boleh. Enggak boleh Pak Ibu. Di antara kedua alis beliau, terdapat urat yang tampak kemerahan. Itu kalau beliau marah. Kelihatan di sini nih. Urat. Kita mau uratnya gini ya. Kelihatan Bapak Ibu.
Kelihatan ya, urat yang kemerahan. Lalu kemudian hidung beliau mancung. Kata sahabat ini ya, seakan-akan terdapat cahaya yang memancar di ujung hidung beliau. Glowing tak itu merenang. Glowing. Apalah namanya ya. Bukan cahaya seperti lampu ini, bukan Bapak Ibu. Bukan. Cahaya di sini mungkin gak glowing ya. Kalau cahaya kayak lampu ya orang-orang kafir pasti beriman itu. Lalu Bapak Ibu, lanjut, beliau jenggotnya tebal. Kedua pipi beliau sangat lembut, halus. Beliau nggak jerawatan Bapak Ibu. Kita yang jerawatan. Pipinya halus dan mulutnya lebar. Sesuai dengan ukuran kepala dan wajah. Proporsional. Proporsional. Dilanjutkan di hadis ini, gigi beliau tertata rapi. Tertata rapi belum Bapak Ibu. Badannya berisi, serta perut dan dadanya sesajar. Berarti gimana? Terak atau apa Ibu? Six pack bisa jadi. Kalau misalkan dada dengan perut sejajar, ya berarti bagus Bapak Ibu. Bukan one pack. Semakin ke depan, bukan. Biasanya kan perut lebih depan ya, lebih ke depan daripada dada. Dada beliau bidangnya tadi udah. Dada beliau bidang Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan, kedua ruas tulang tangannya panjang dan telapak tangannya lebar. Nah, ini yang terakhir ini. Mungkin ada dari ibu-ibu ya. Lekukan telapak kaki tidak menempel ke tanah. Paham maksudnya? Nah, lekukan telapak kaki. Lekukan telapak kaki, iya. Berarti kalau yang kakinya datar, nah, tidak matching dengan kaki Nabi berarti. Enggak. Ada tidak melengkung. Ada banyak yang tidak melengkung ya. Kedua kakinya cukup halus sehingga air pun tidak dapat menempel padanya. Gimana? Kedua kaki beliau itu ya halus, bukan Bapak Ibu, saking lembutnya teh gitu, air teh asa gitu aja nya. Selebihnya walaupun panjang udah dibahas pada hadis-hadis sebelumnya. Terus gigi nih di sini ya, di hadis ini disebutkan gigi Nabi kan rapih tadi ya. Namun tidak rapat Bapak Ibu. Sedikit terenggang, tapi rapih tertata. Leher Nabi Shallallahu alaihi wasallam tegak dan lurus. Dan sangat indah. Jadi secara keseluruhan penampilan beliau sangat profesional. Ya, gitu Pak Ibu ya. Paham ya? Sangat profesional. Terus disebutkan juga badan beliau tampak kekar dan padat berisi. Kuat Bapak Ibu intinya mah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memiliki mata yang lebar dan tumit kaki yang tipis. Nah, namun hal ini sahabat bertanya, maksud apa mata yang lebar, maksudnya gimana? Maksudnya adalah belahan mata beliau panjang. Belahan mata gimana? Ya, belahan mata. Terus maksudnya tumit beliau yang tipis apa? Daging tumitnya sedikit. Daging tumitnya itu maksud hadis-hadis ini. Karena sahabat juga langsung bertanya, lah maksudnya belahan mata lebar gimana? Nah, terus tumit yang tipis gimana? Tapi dijawab oleh para sahabat. Lalu kemudian ada sahabat yang bertanya, apakah wajah beliau seperti pedang? Maka Baro menjawab, tidak, wajah beliau bagaikan bulan. Ini profesional. Tanda kenabian beliau Bapak Ibu, ini berupa daging yang sedikit menonjol di antara kedua bahu. Antara kedua bahu. Di mana antara kedua bahu? Sini ya, sini berarti.
lebih dekat dengan bahu yang sebelah kiri. Nah, bentuknya mirip dengan telur burung dara. Dan warnanya sama dengan warna kulit beliau. Seperti benjolan lah Bapak Ibu ya. Segede telur burung dara. Dari Anas bin Malik, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering meminyaki rambutnya dan menyisir jenggotnya. Beliau sering menggunakan kain untuk menutup bahu beliau ya, pakai kain untuk menutup bahu beliau. Kita lanjut hadis yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suka memulai bersuci dari anggota badan sebelah kanan. Demikian pula ketika bersisir dan memakai sandal, harus mulai dari yang kanan. Ibu sisiran dari mulai yang kanan. Pakai sandal dari mulai yang kanan. Melepas sandal mulai dari kaki kiri. Uban Rasulullah bab kelima, udah tadi ya di awal-awal di mukaddimah. Tapi kalau beliau pakai minyak, ubannya itu samar-samar Bapak Ibu, enggak kelihatan. Kalau beliau pakai minyak. Ya, jadi kan sahabat selalu memperhatikan Nabi Bapak Ibu. Gimana cara beliau berjalan, makan, duduk, bahkan berbicara, melirik, tertawa, senyum, diperhatikan semua oleh para sahabat. Kita lanjutkan. Dari Iyad bin Laqith, ia berkata, Abu Rimsah mengabarkan kepadaku, dia berkata, aku menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama putraku. Maka Nabi berkata kepada dia, oh ini anakmu? Benar wahai Rasulullah. Lalu kemudian Nabi berkata, dia tidak akan disiksa karena dosamu dan kamu juga tidak akan disiksa karena dosanya. Dan saat itu aku melihat Rasulullah jenggot beliau pirang katanya. Berwarna pirang. Berwarna pirang itu apa? Berwarna kemerah-merahan. Sip. Kita lanjutkan di sini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah Rasulullah pernah menyemir rambutnya? Ini ketika Abu Hurairah ditanya. Maka Abu Hurairah mengatakan iya. Maka boleh tidak menyemir rambut? Boleh, asalkan jangan warna hitam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, mewarnai rambut beliau dengan inai. Tahu inai? Apa? Daun pacar. Daun pacar. Nah, bahasa Indonesia namanya daun pacar. Iya, inai. Itu Bapak Ibu ya, tentang semir rambut beliau. Kita lanjut sekarang celak mata Rasulullah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bercelaklah kalian dengan ismit, karena dia dapat mencerahkan penglihatan dan menumbuhkan bulu mata. Jadi Nabi menyuruh kita untuk bercelak. Karena Nabi Bapak Ibu setiap malam itu beliau pakai celak. Pakai. Laki-laki perempuan. Umum ini mana laki-laki perempuan. Ismit. Inti namanya sekarang lah, yang celak zaman dulu kali kan yang itu gitu aja. Nah, bagaimana sunnahnya Bapak Ibu? Kita mulai dari yang kanan. 3 kali ya. 1, 2, 3, baru yang kiri 3 gitu. Nggak tahu tak kalau pakai pensil mah. Iya khusus. Ibu saya dulu suka bawa ya dari Mekah. Iya memang. Penglihatan kita juga jadi bagus, jadi tajam kalau pakai itu. Oh itu gitu. Dulu ya waktu pesantren. Ada nggak usah pakai. Karena Bapak Ibu, kami dulu di pesantren tiap hari.
Kami dulu tiap hari di pesantren pakai tiap hari karena kan di sana kalau saya pakai di sini, sini gitu orang-orang kan. Nah, karena pang padahal itu teh obat mata. Makanya mungkin ya kalau mau nggak inilah pandangannya tajam, tidak minus, misalnya pakai celak bisa. Nah, ini juga ya hadis yang lain Bapak Ibu, Nabi memerintahkan kepada kita untuk hendaklah kalian selalu bercelak dengan ismit sebelum tidur karena dia akan menjernihkan pandangan dan menumbuhkan bulu mata. Apalagi ya yang bulu matanya panjang, lentik gitu Bapak Ibu, wah bagus dia kalau pakai celak ya. Lanjut, pakaian Nabi. Terdapat beberapa larangan yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai hadis. Yang pertama, isbal. Isbal. Apa itu isbal? Ya, menjulurkan kain melebihi kedua mata kaki. Itu namanya isbal. Menjulurkan kain gamis, sarung maupun celana, ini kebiasaan kita aja ya, maksudnya kita celana orang pakai sarung, pakai gamis. Itu buat laki-laki. Kalau perempuan semakin ke bawah semakin lebih baik. Pakai kaos kaki. Ibu-ibu Al-Hudori saya semprot langsung Bapak Ibu. Sampai sekarang semua pakai kaos kaki, mau yang nini semua pakai kaos kaki. Sekarang. Oh, Mat? Oh, alasan dia biar juga disemprot ya. Bisa. Betul. Yang kedua, memakai pakaian syuhrah. Apa? Pakaian syuhrah. Pakaian artinya apa? Pakaian yang berbeda dengan adat masyarakat pada umumnya. Sehingga dia itu menjadi bahan apa ya? Bahan perhatian tah gitu. Nggak sesuai dengan adat. Biasa kan kita pakai pakaian seperti ini ya, orang mah biasa. Ini mah tampil beda gitu. Kalau misalkan murah paling jeleknya, kalau misalkan paling mahal lah dia yang pakai. Nah, itu maksud juga pakaian syuhrah. Ya sama Bapak Ibu. Intinya yang berbeda lah dengan adat kebiasaan kita. Itu yang tidak dibolehkan Bapak Ibu. Maka diriwayatkan dalam sebuah hadis yang lain juga, orang yang memakai pakaian syuhrah itu nanti di hari kiamat dia akan diberikan pakaian dari api neraka. Maka Ibu seperti aja biasa aja gini pakaian. Enggak usah, oh iya mah pang bedanya misal lah Bapak Ibu. Ya. Lalu kemudian yang ketiga yang dilarang itu bertasyabuh dengan orang kafir. Maksudnya apa? Tidak boleh memakai pakaian yang secara khusus dikenakan oleh orang kafir ketika mereka beribadah gitu. Atau pakaian khusus mereka gitu. Ibu nggak boleh pakaian ini. Buddha teh pakaiannya apa? Buddha. Oh ya, iya, jangan pakaian itu, nggak boleh. Nah. Terus pakaian pendeta ada ininya, Ibu nggak boleh. Itu biasanya. Nggak boleh tuh Pak Ibu, haram. Makanya kalau ada ini makan sekedar memeriahkan, nggak boleh. Udah suruh aja orang-orang yang non muslim pakai pakaian mereka gitu. Orang Buddha pakai pakaian Buddha, orang Hindu pakai pakaian Hindu. Kita muslim pakai pakaian muslim. Itu maksudnya. Paham Bapak Ibu ya? Ya itu dia. Ya tidak boleh ya yang dikenakan kaum kafir dalam ritual ibadah gitu atau melambangkan ideologi mereka, jangan. Ibu misalkan pakai kalungnya salib, jangan. Enggak boleh. Anak-anak muda mah kan sekarang gitu Pak Ibu. Gaul ya. Pakai pakaian salib, pakai kalung salib. Apa? Pakaian yang disukai Rasulullah adalah gamis. Panjang gamis beliau itu pergelangan tangannya sampai lengannya sampai sini pergelangan. Ya, sampai pergelangan. Lengan gamis beliau itu sampai pergelangan.
Intinya kan Rasulullah juga kan manusia biasa. Ada pakaian yang paling beliau sukai, ada ya pakaian yang biasa-biasa. Ya. Begitu juga dengan makanan. Makanan yang beliau sukai, makanan yang tidak. Namun di kita mah beda. Kalau kita nggak suka, kita cela makanan. Kalau kita nggak suka, komennya banyak. Rasulullah mah nggak. Kalau nggak suka, nggak dimakan. Kalau beliau suka, beliau makan. Kalau beliau disuruh request, beliau request kesukaan beliau. Itu Bapak Ibu. Daging kesukaan beliau apa? Yang bagian mana? Bagian paha. Bagian paha Bapak Ibu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada umat Islam untuk senantiasa memakai pakaian berwarna putih. Ya. Namun bukan berarti pakaian kuning, hijau, coklat nggak boleh. Boleh Bapak Ibu, boleh. Namun boleh ya. Pakaian putih itu Rasulullah senang. Mengapa demikian? Dijelaskan dalam sebuah hadis. Sesungguhnya pakaian berwarna putih itu lebih suci dan lebih bagus. Tadi saya sudah sampaikan di awal juga.